Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel saya doakan lebih agar kalian sukses selalu. Oke, tidak lupa untuk selalu mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Oke sobat semua, di depan saya sudah ada box smartphone terbaru dari Realme, yaitu Realme GT Neo 3. Realme GT Neo 3 150W adalah sebuah penampakan final dari sebuah teknologi pengisian daya cepat di dunia. Realme GT Neo 3 dirilis menggunakan chipset MediaTek untuk kelas high-end, yakni Dimensity 8100. Chipset ini merupakan varian yang sedikit lebih tinggi dibanding Dimensity 8000, unggul dari sisi prosesor yang telah di overclock. Oke, langsung aja kita unboxing dan cari tahu tentang kelebihan serta kekurangan dari perangkat ini. Langsung aja, check it out! Oke, kita awali dengan unboxing terlebih dahulu. Dan akhirnya box sudah terbuka. Kita lihat dulu partisi pertamanya terdapat apa. Terdapat satu buah buku petunjuk serta kartu garansi. Kemudian ada smartphone-nya yang masih tersegel plastik seperti ini. Di bawahnya terdapat satu buah soft case yang berwarna bening agak kegelapan. Lalu ada kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Di bawahnya terdapat SIM ejector, kemudian ada kepala charger. Yang terakhir adalah kita membuka segel plastik yang masih menempel pada bodi smartphone. Dan seperti inilah bentuk dari smartphone Realme GT Neo 3-nya. Oke, saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang nantinya saya akan gunakan sebagai bahan review. Yang pertama, kita akan bahas tentang desain dari perangkat ini. Jika kamu bosan dengan desain HP yang itu-itu aja, saya jamin Realme GT Neo 3 ini tidak akan mengecewakan. Dengan embel-embel GT di namanya memang singkatan dari Gran Turismo yang mirip-mirip game balap yang ada di konsol PlayStation. Dengan konsep desain racing strip ini melambangkan kecepatan dan performa, dua hal yang menjadi fokus utama dari Realme GT Neo 3. Pada bagian belakangnya mengusung finishing dari material kaca AG dengan nuansa kontur yang cantik. Ditambah lagi, Realme menyebut bodi belakang yang halus ini menampilkan glare yang lebih minim, serta tidak mudah menjadi sarang bagi noda sidik jari. Pada bagian layarnya bisa dibilang layar Realme GT Neo 3 150W ini merupakan salah satu yang terbaik di kelasnya. Membawa resolusi Full HD+, panel yang digunakan adalah AMOLED 120Hz dengan rasio kontras tinggi. Untuk cakupan warnanya 10 bit, standar 100% DCI-P3+, bisa menyala sangat cerah di bawah sinar matahari. Dan menariknya lagi, dimensi layar smartphone Realme terbaru ini cukup besar di 6,7 inch. Padahal bodinya tergolong compact. Kok bisa? Ternyata Realme GT Neo 3 menggunakan teknologi chop packing process. Merupakan generasi baru yang membuat keempat bezel termasuk bezel bawah jadi sangat tipis, sehingga tampak depannya benar-benar terlihat seperti flagship premium. Selain menggunakan panel superior dan bezel tipis, Realme juga menyematkan display proses khusus. Tujuannya apa ya? Tujuannya adalah interpolasi frame pada game supaya FPS lebih tinggi, serta meringankan kerja GPU dari chipset. Dengan kata lain, bisa membuat konsumsi daya baterai lebih efisien, selain refresh rate yang bisa dibuat adaptif. Layar ini mengusung aspek rasio 20:9 dengan tingkat kerapatan mencapai 394 dpi. Sehingga menyuguhkan ketajaman super tinggi agar mata pengguna benar-benar dimanjakan. Sayangnya, ponsel ini tidak menyuguhkan sertifikasi IP rating sama sekali. Padahal harga yang dirilis Realme GT Neo 3 tidak berbeda jauh dengan Xiaomi 11T dan Xiaomi 11T Pro. Oke, kita lanjutkan tentang pembahasan performa serta spesifikasi yang dibawa. Ponsel ini meningkat jauh dari generasi sebelumnya. Realme GT Neo 3 150W membawa chipset Dimensity 8100 5G dari MediaTek.
Pada umumnya sebenarnya chipset yang satu ini biasanya dibandingkan dengan Snapdragon 888 karena lebih baru, lebih efisien daya dengan fabrikasi 5 nanometer. Dan ini merupakan sistem on chip yang cukup gahar untuk kelas harga menengah ke atas, membawakan dua klaser prosesor berformat 4+4 yang terdiri dari Intel Cortex A78 dengan kecepatan 2,85 GHz dan Cortex A55 dengan kecepatan 2 GHz. Untuk menunjang aktivitas gaming yang lancar tanpa adanya kendala, chipset ini dikemas dengan kartu pengolahan grafis Mali G610 MC6. Pada memorinya dipasangkan RAM 12GB LPDDR5 yang bisa diekspansi oleh virtual RAM sampai 7GB. Berdasarkan pengalaman saya menggunakan Realme GT Neo 3 5G ini benar-benar terasa kencang, buka tutup aplikasi sudah pasti. Dan ini juga terjadi saat kita menjalankan game dari awal atau proses install aplikasi baru yang juga berjalan dengan instan. Untuk sistem pendingin pada Realme GT Neo 3 150W juga diklaim paling luas cakupannya, yaitu naik lebih dari 120% dari sebelumnya. Kurang lebih ada 10 jenis material berbeda yang digabungkan untuk memberikan pendingin yang lebih baik. Bagi smartphone yang sangat tipis dengan chipset powerful, suhunya tergolong stabil dan dingin. Oke, kita masih membahas tentang pendinginnya. Untuk mempertahankan performa yang stabil walaupun sudah bermain game di rentan waktu yang cukup lama, Realme GT Neo 3 dilengkapi dengan sistem pendingin internal yang solid. Di dalamnya tersedia area yang sangat besar berukuran 39.606 mm persegi dengan ruang uap vapor chamber seluas 4.129 mm persegi. Dan Realme mengklaim bahwa stainless steel vapor cooling system Max tersebut menghadirkan ukuran area pendingin 7% lebih besar dibanding Realme GT 2 Pro. Oke, sekarang kita beralih untuk uji performa dari perangkat ini. Yang pertama kita uji performa menggunakan metode sintetis atau menggunakan aplikasi Benchmark Antutu versi 9. Dan dari pengujian menggunakan aplikasi Benchmark Antutu versi 9, untuk range skornya cukup tinggi ya, di angka 800 ribuan. Lanjut saya uji performanya memainkan game di perangkat ini. Namun saya ukur terlebih dahulu untuk suhunya, didapati suhu sekitar 34 derajat Celcius. Dalam pengujian ini saya memainkan game ringan dan game berat. Untuk game ringannya saya memainkan game Sonic dari Sega. Game ringan seperti Sonic dari Sega ini dapat dimainkan dengan lancar tanpa ada gangguan yang berarti. Benar-benar lancar dan terasa ngebut sekali. Untuk kualitas gambar yang ditampilkan oleh layarnya juga cukup memukau. Memainkan game ringan seperti Sonic ini tidak membuat suhu perangkat naik. Walaupun saya memainkan game ini di rentan waktu yang cukup lama, untuk suhu perangkatnya masih anteng aja, masih stabil dan tidak ada kenaikan sama sekali. Oke, kemudian saya beralih memainkan game yang cukup berat yaitu PUBG Mobile. Pada settingan grafiknya saya menggunakan settingan grafik HD dan untuk rate-nya saya menggunakan Ultra. Dan hasilnya walaupun saya menggunakan settingan grafik maksimal dari perangkat ini, untuk kualitas gambar yang ditampilkan tidak ada masalah sama sekali, seperti lag atau frame yang terasa drop. Jadi Realme GT Neo 3 ini terbilang seperti HP high-end ya. Untuk kualitas gambar yang ditampilkan benar-benar halus, tidak kasar ataupun timbul pixel kotak-kotak. Dan selama 60 menit saya memainkan game ini atau 2 kali permainan, saya belum sama sekali menemukan ada kendala apapun seperti lag atau frame yang terasa drop. Bahkan untuk suhu perangkat sendiri masih stabil di 60 menit saya memainkan game ini. HP ini recommended banget lah untuk memainkan game-game berat seperti PUBG Mobile, Genshin Impact, dan lain-lainnya. Benar-benar lancar dan terasa ngebut, tidak ada kendala apapun. Jadi kesimpulannya dalam uji performa dari perangkat ini benar-benar keren. Memiliki skor Antutu di atas 800 ribuan dan untuk memainkan game berat juga terasa ngebut. Dan sekedar informasi ya, untuk harga dari Realme GT Neo 3 ini dibanderol dengan harga 6 jutaan ke atas.
Kemudian setelah 60 menit saya memainkan game ini, saya ukur ulang untuk suhunya dan didapati suhu sekitar 36 derajat Celcius. Realme GT Neo 3 adalah ponsel yang dikhususkan untuk melaksanakan aktivitas hiburan multimedia. Maka dihadirkan dual speaker pada perangkat ini, dan hasilnya adalah memiliki suara yang nyaring keras namun tidak cempreng. Berikut adalah contohnya. Pada kamera utamanya, HP ini menghadirkan sensor Sony IMX766 yang beresolusi 50 MP sebagai kamera utamanya. Menggunakan setup triple kamera dengan kamera utama sebesar 50 MP bukan 1.9, lalu ada ultrawide sebesar 8 MP bukan 2.3, dan kamera makro sebesar 2 MP dengan bukan 2.4. Lanjut pada kamera selfie-nya yang berbentuk punch hole memiliki besaran sensor 16 MP dengan bukan 2.5. Sedangkan untuk urusan perekaman video, kamera utamanya mampu merekam video hingga resolusi 4K per 30 fps, dan kamera selfie-nya mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Kamera utama dan kamera selfie-nya dilengkapi dengan gyro dan Ace. Kemudian untuk hasilnya nanti bisa diperhatikan ya, untuk beberapa objek yang saya ambil bahwa Realme GT Neo 3 ini cenderung memberikan shadow yang under exposure alias lebih gelap. Dan berikut adalah contoh foto dan video yang saya ambil dari kamera Realme GT Neo 3. Halo guys, kali ini saya akan menguji coba kamera selfie Realme GT Neo 3 ya, di pengaturan 720 pixel per 30 fps. Ini di dalam ruangan, hasilnya keren ya. Coba saya lihat dulu. Jenggot saya terasa hitam pekat ya. Di pengaturan ini untuk kualitas gambarnya bagus ya, fps 30 fps atau laju hingga 30 fps juga tidak terjadi masalah patah-patah. Untuk pencahayaannya juga bagus ya, keren. Ini di mode normal ya, tidak di mode kecantikan ataupun tambahan fitur-fitur kecantikan, tapi di mode normal. Oke, dan ini di pengaturan 1080 pixel ya. Saya juga masih di dalam ruangan dengan cahaya yang cukup, kualitas gambarnya bagus ya, detail. Nampak sekali ya untuk bekas-bekas jerawat masih ada, tapi dengan kualitas gambar yang tidak memucat, real ya. Di laju hingga 30 fps untuk kualitas gambarnya saat saya mengambil objek dengan kamera digoyangkan seperti ini ya, tidak terjadi masalah seperti patah-patah atau lag. Oke, good. Dan ini saya mencoba di luar ruangan ya, untuk kualitas gambar di 1080 pixel 30 fps tidak terjadi masalah ya, seperti terjadinya patah-patah atau lag ya, keren. Oke, good. Oke guys, ini adalah kualitas kamera utama di 720 pixel ya di siang hari. Untuk kualitas gambarnya sendiri bagus ya, keren. Di 720 pixel ini saya rasa tidak terjadi masalah apa-apa ya saat saya membawa kamera atau perangkat ini berjalan stabil ya, sudah sendiri stabil. Oke, ini ada pembesaran sampai ya 10 kali ya. Pada fitur pembesaran 10 kali ini di siang hari kelihatannya untuk mentok di 10 masih banyak ini ya, noise. Gambarnya agak tidak terlihat secara jelas, tapi so far so good. Oke, kita kembalikan lagi. Sekarang di pengaturan paling tinggi ya, 4K per 30 fps ya. Saya mengambil gambar hijau seperti ini, keren ya. Kualitas gambarnya benar-benar keren. Dia detail, hijaunya menyerupai dengan warna asli.
Dan di laju bingkai 30 fps ini saya rasa tidak terjadi banyak masalah seperti lag ataupun patah-patah ya. Keren. Oke, juga tidak backlight. Good. Oke, kali ini saya akan contohkan kamera selfie di malam hari di perekaman video ya, di pengaturan 720 pixel per 30 fps. Untuk gambar yang dihasilkan di malam hari di gambar yang penuh cahaya ini memang bagus ya, tidak ada noise sama sekali. Dan di pengaturan 30 fps ini saya rasa tidak ada masalah pergerakan kamera, saya gerakan kiri ke kanan tidak terjadi patah-patah atau lag. Oke, ini adalah mode normal ya, tidak ada efek kecantikannya, tapi sudah nampak begitu mulus ya. Wajah saya detailnya itu untuk yang bekas-bekas jerawat sudah dapat kurang. Oke, good. Oke, ini di pengaturan yang paling tinggi ya, 1080 pixel per 30 fps ya. Untuk kamera selfie-nya lebih keren dibanding yang 720 pixel ya. Lihat ya, kedetailannya dapat dan tanpa ada noise ya, tapi dengan syarat itu penuh cahaya. Walaupun di malam hari gambar yang ditampilkan juga nampak bagus. Untuk laju bingkainya juga tidak terjadi masalah patah-patah atau lag. Dan untuk warna yang dihasilkan juga menyerupai dengan warna asli dan saya rasa lebih bagus. Oke, kali ini saya mengambil di kamera utama dengan resolusi 1080 pixel ya, di malam hari di sebuah kedai. Oke, gambar yang dihasilkan juga bagus ya. Lihat foto-foto lampu di atas juga menyerupai dengan gambar aslinya. Dan di laju bingkai 30 fps ini ya, 30 fps juga tidak terjadi masalah. Dan kiri ke kanan saya gerakkan aman. Dan ini bisa di zoom ya. Oke, kita zoom sampai 10 kali untuk di malam hari. Untuk gambarnya masih terlihat jelas sih ya, walaupun ada sedikit noise di zoom 10 kali, tapi so far so good ya. Kita kembalikan lagi ke aturan dasarnya. Oke, gimana guys menurut kalian untuk kamera utamanya di malam hari? Kemudian ini di pengaturan paling tinggi yaitu 4K ya, 4K di 30 fps. Untuk pengaturan 4K tidak ada pengaturan zoomnya ya, namun bisa cahayanya bisa diterangkan seperti ini ya, atau direndahkan seperti ini. Oke, kita kembali ke pengaturan normal, masih terlihat jelas ya, tidak ada noise. Dengan syarat cukup cahaya ya di malam hari. Keren. Bagaimana menurut kalian terhadap kamera utamanya di malam hari? Komen ya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away.
fitur-fiturnya yang terutama sudah menggunakan versi Realme UI 3.0 terbaru. Realme GT Neo 3 sudah menggunakan OS Android terbaru yaitu Android 12. Untuk konektivitas HP ini benar-benar keren. Selain sudah 5G, ponsel ini juga hadirkan NFC atau Near Field Communication. Kemudian sensor fingerprintnya yaitu terletak pada layarnya, memiliki kecepatan dalam membuka kunci ponsel dan bisa diandalkan. Begitu juga dengan fitur face unlock-nya ya, begitu cepat dalam memindai wajah sehingga bisa diandalkan dalam membuka kunci ponsel. Kemudian pada baterainya, perangkat ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. Realme GT Neo 3 hadirkan peningkatan dari sisi fast charging, yakni dari yang semula hanya 65 Watt yang dimiliki oleh Realme GT Neo 2 menjadi 80 Watt. Kecepatan pengisian daya ini disinyalir sanggup mengisi baterai 0-100% dalam waktu 32 menit saja. Realme GT Neo 3 memiliki dua varian, RAM 6GB memiliki fast charging sebesar 80 Watt dan RAM 8GB memiliki fast charging sebesar 150 Watt. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pengalaman saya menggunakan smartphone di rentan harga 6-7 jutaan ini, ada banyak hal yang menarik yang dapat kamu temukan pada Realme GT Neo 3 ini. Dan sobat semua, sampai juga kita di akhir video ya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.